Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di ibadah online Gereja Guiding Light. Sangat bersyukur saudara, pagi hari ini kita dapat berjumpa dan sama-sama kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, karena Dia layak yang kami tinggikan dan kami sembah saudara. Itu sebabnya saudara, mari saya ajak kita semua siapkan hati kita untuk sama-sama naikkan pujian penyembahan kepada Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Angkat tangan saudara, kita bersyukur. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, 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 bagi anak domba yang datang jadi raja. Sekali lagi saudara, bagi Dia, bagi anak domba yang datang dari raja,
Bapa. Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau, haleluya, karena Engkau yang akan datang jadi Raja yang memerintah dalam keadilan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Harapan kami hanya kepadamu. Biarlah Engkau urapi ibadah pagi hari ini, sampai pada hari mulainya sampai akhirnya. Engkau beserta kami. Dan biarlah mereka yang mendengarkan firman-Mu diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah kebenaran-Mu akan memerdekakan semua kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita pujian, mengangkat pujian penyembahan bagi Dia. Haleluya. Mari kita lanjutkan lagu lagi. Haleluya. Sekarang telah
pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba. Inilah saatnya saudara, keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Memang kuasanya di dalam darahnya adalah kuasa yang terbesar, saudara. Pada saat kita sebutkan darah Yesus, semua kutuk terpatah dan kita dibebaskan. Jika saudara terbelenggu, biarlah saat ini kuasa darah Tuhan Yesus mematahkan segala belenggu di dalam diri saudara. Bahkan belenggu kesakitan, sakit penyakit, belenggu apapun juga dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara, kita siapkan hati untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Saya persilakan saudara siapkan roti dan anggur. Kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus ini. Oke, mari kita saudara, kita siapkan hati kita untuk ambil perjamuan kudus. Sementara saudara dan saya, kita semua siapkan hati kita. Ini merupakan sakramen yang kudus, yang luar biasa, yang mengandung berkat berlimpah-limpah, di mana perlindungan Tuhan dan juga berkat Tuhan ada di atas kita oleh karena perjanjian kita bersama Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya ajak kita semua saudara datang ke meja Tuhan pagi hari ini dan merayakan dan juga mengingat betapa besar kasih Allah, sehingga
mengorbankan anaknya yang tunggal untuk keselamatan dan juga hidup yang berkelimpahan bagi kita semua yang di atas bumi. Saya bacakan firman Tuhan di 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, saudara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini, yaitu tubuh Kristus bersama-sama. Mari kita angkat cawan, saudara, tangan kanan kita yang tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita akan terus melihat firman Tuhan yang ada kaitannya dengan firman minggu lalu, yaitu takut akan Tuhan. Tapi minggu ini kita akan melihat takut akan manusia, saudara. Ternyata dalam firman Tuhan, dalam kehidupan kita, kedua ini ada kaitannya yang sangat erat. Kalau kita baca firman Tuhan dan bagaimana Paulus menyatakan di Galatia pasal 1 ayat 10. Dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Tentunya kita tahu, saudara, manusia disenangi manusia. Kita berharap orang bisa terima kita. Dan itu adalah satu hal yang wajar, saudara. Kita merasa diterima, kita merasa dikasihi. Dan tentunya kita merasa sesuatu yang amat penting dalam jiwa kita. Ya, kalau kita dapat berkenan di hadapan Tuhan dan juga diterima oleh manusia, tentunya itulah yang terbaik. Tetapi seringkali bukan demikian halnya, saudara. Seringkali kita sebagai orang yang percaya, pengikut Tuhan Yesus, berada di situasi di mana kita berkenan kepada Tuhan dan tidak berkenan kepada manusia, atau kita berkenan kepada manusia dan tidak berkenan kepada Allah. Ini menjadi suatu yang dilema seringkali dalam kehidupan umat Kristen. Nah, di sini makanya dikatakan, saudara, Paulus menyatakan satu fakta yang luar biasa. Tentunya Paulus bukan seorang yang selalu bertentangan dengan manusia. Saya percaya dia bukan orang sedemikian sehingga dia antisosial. Dia tidak bisa bergaul dengan siapapun juga. Saya tidak percaya demikian, sebab dari surat-suratnya kita melihat bahwa Paulus pun banyak rekan-rekan pekerja, banyak juga orang-orang yang mengasihi dia, banyak orang yang terima juga dia. Tetapi di satu sisi lain dia juga menghadapi banyak orang yang tidak suka, termasuk umat Tuhan, termasuk mungkin hamba-hamba Tuhan juga, atau yang disebut diri mereka tuh pelayan Tuhan. Mereka menolak Paulus, saudara. Ya. Sehingga Paulus menyatakan satu hal, saya tidak mungkin terus menyenangkan manusia pada hal-hal tertentu, di situasi tertentu. Dia tahu kadang-kadang jika dia ingin hanya menyenangkan manusia, maka dia akan mendukakan Roh Kudus. Maka dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia juga tahu kalau dia mau menyatakan sesuatu kebenaran yang berkenan kepada Tuhan, maka dia pasti banyak ditolak
oleh orang-orang tertentu, saudara. Jadi kita melihat di sini, saudara, bukan setiap kali, tapi ada situasi atau keadaan tertentu di mana keputusan yang kita ambil atau perbuatan yang kita mau ambil, kita tahu. Mungkin kita akan melukai atau akan membuat orang tidak senang. Bahkan orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang mengasihi kita, yang telah memberkati kita, oleh karena kita harus sampaikan sesuatu yang benar, sehingga dapat melukakan hati mereka, membuat mereka tidak senang, saudara. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus melakukan atau harus kita kerjakan, saudara? Disinilah, saudara, merupakan satu hal yang penting. Dan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 5 ayat 41 dan 44, kita melihat Tuhan Yesus menyatakan hal yang serupa, saudara. Di Yohanes pasal 5 kita melihat ayat 41. Dia sedang mengatakan kepada suatu kebenaran yang amat penting, bahwa dia sebagai anak Tuhan, anak Allah. Dan di sini dikatakan di sini, saudara, ayat 41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Tuhan Yesus di sini jelas sekali menyatakan. Dia tahu, saudara, pada saat dia katakan sesuatu, mereka tidak akan terima dia. Apalagi pada saat dia menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan Alkitab, mereka tidak terima, saudara. Karena begitu sederhananya Tuhan Yesus, begitu sederhananya posisi dia di masyarakat, mereka tidak bisa terima bahwa Mesias yang dikirim Allah adalah seperti itu, saudara. Di sini kata hormat sebenarnya di dalam bahasa Yunani adalah doxa, adalah kemuliaan. Itu boleh dikatakan, aku tidak memerlukan kemuliaan dari kalian. Ya, ini ada beberapa hal yang saya yakin kenapa seringkali kita takut menyatakan sesuatu atau berdiri di atas prinsip yang benar yang sesuai Alkitab. Ada beberapa hal yang saya dapat pikirkan. Yang pertama tentunya kita takut sekali dikucilkan. Ya, kita khawatir kalau orang tidak terima kita lagi, tidak melayani kita seperti dahulu, tapi kita dikucilkan. Tentunya, saudara, tidak ada orang yang senang sendirian, saudara. Apalagi tidak dikawani. Suatu tindakan tidak lagi diterima. Inilah satu hal yang kita takut, saudara. Hal kedua yang kita takut adalah mungkin mempengaruhi berkat, saudara, ya, atau keuangan, karena menyatakan iman kita, menyatakan prinsip kita atau kebenaran yang kita pegang akan kehilangan suatu penghasilan mungkin, posisi mungkin, ya. Di berbagai negara, ya kita tahu, saudara, pada saat mereka memindah agama ke Kristen misalnya, ya, itu termasuk negara di Timur Tengah ataupun di Pakistan yang saya tahu, mereka kehilangan posisi, saudara. Mereka kehilangan
kebaikan, tunjangan-tunjangan dari pemerintah, saudara. Takut, ya, saudara. Saya bisa mengerti, ya, ketakutan itu sehingga saudara banyak mereka tidak berani menyatakan iman mereka di umum karena takut kehilangan sesuatu. Nah, disinilah saudara yang menjadi hal ya sebagai umat Tuhan itu nggak gampang. Nggak gampang karena apa? Tuhan berkaitkan kalau kita melihat di sini dikatakan, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Berarti saudara, takut akan manusia mencerminkan kasih seseorang kepada Allah. Kadang karena takut Tuhan katakan, engkau tidak punya kasih. Atau lain kata, orang yang benar mengasihi Tuhan tidak akan takut menyatakan pendirian mereka, iman mereka. Orang yang kasih kepada Allah tidak mencari kehormatan dari manusia, tetapi mencari kehormatan dari Allah. Itulah Tuhan Yesus kita, saudara, yang senantiasa dalam hidupnya, setiap detik, setiap saat, hanya mau menyenangkan hati Bapaknya. Karena mau menyenangkan, dia juga ada hormat. Seperti saya katakan minggu lalu, hormat dan takut akan Tuhan dan kasih itu adalah satu, saudara. Jadi orang yang mengasihi Tuhan juga orang yang takut akan Tuhan, juga orang yang tidak takut akan manusia. Seperti Paulus katakan, apakah aku masih mencari hal-hal berkenan kepada manusia? Maka jikalau benar, aku tidak lagi layak menjadi hamba Tuhan. Saudara, bayangkan ini merupakan hal yang penting, saudara, yang mungkin kurang ditekankan. Nah, takut akan Tuhan itu bisa katakan adalah suatu kehidupan sehari-hari. Suatu keputusan yang mungkin kita ambil ya sehari-hari dalam kehidupan kita. Itu pun merupakan langkah iman yang kecil ya. Jadi hidup iman itu bukan, kita tidak bisa hanya pada saat krisis kita langsung mau percaya Tuhan dapat lakukan perkara yang besar ya. Kalau kita hadapi mungkin masalah besar, kita mau laksanakan iman kita. Kalau selama ini kita tidak berjalan dalam iman dalam hal-hal yang kecil, maka kita tidak sanggup, saudara, menghadapi krisis yang besar. Karena belum terlatih iman kita. Nah, inilah saudara yang kita harus waspada dan juga kita harus perhatikan. Orang yang pemimpin yang besar, pemimpin yang berprinsip, itu bukan sehari mereka jadi, saudara. Ya. Tetapi selama di dalam kehidupan mereka, mereka selalu pegang prinsip-prinsip kehidupan yang sesuai. Maka itulah yang membuat mereka menjadi orang yang dahsyat di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Setiap keputusan atau setiap pendirian kita ambil di hadapan umum itu tidak mudah, saudara. Apalagi pendirian yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu tantangannya, serangannya, saudara, itu besar. Saya tidak tahu ada seorang pemimpin atau seorang anak Tuhan yang tidak menghadapi tantangan-tantangan seperti itu pada saat mereka menyatakan suatu kebenaran atau pegang suatu pendirian. Selalu mereka akan hadapi
Mereka yang tidak suka, yang mereka tidak senang. Inilah saudara yang membuat seseorang berbeda dengan yang lain. Topik takut akan Tuhan ini adalah penting sekali. Ya. Jadi di sini dikatakan sebenarnya doxa ini juga berarti pendapat, opinion, pendapat seseorang. Pendapat seorang itu apa pikiran mereka, pendapat mereka tentang suatu hal. Jadi boleh saya dikatakan kalau kita katakan di sini, aku tidak memerlukan pendapat-pendapat dari manusia. Opinion orang manusia aku tidak. Bukan berarti saudara Tuhan Yesus itu sama sekali menentang, tetapi pada saat pendapat manusia tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan dia tahu benar apa itu kehendak Tuhan, dia tidak terpengaruh apa pendapat mereka lagi. Ya, sekali lagi, jangan kita terlalu ekstrim, langsung mengatakan, oh pendapat manusia nggak penting. Tidak demikian saudara. Pendapat manusia tetap kita dengar. Tetapi bagi Tuhan Yesus yang sempurna, dia tahu apa yang sedang lakukan dan dia sedang kerjakan. Dan jika saudara tahu ya, bahwa apa yang saudara pegang dalam prinsip kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara harus seperti Tuhan Yesus. Tidak lagi terlalu peduli tentang pendapat-pendapat yang lain. Apalagi pendapat orang yang sama sekali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Takut akan manusia selalu atau bisa kadang-kadang bertentangan dengan takut akan Allah. Satu contoh yang luar biasa yang mau saya sampaikan adalah Raja Saulus. Mari kita lihat di 1 Samuel supaya kita jelas saudara. Ya. Di sini ada satu contoh yang luar biasa tentang seorang Raja Israel yang ditolak oleh Allah. Sekalipun sebenarnya Tuhan yang mengurapinya, mengutus Samuel mengurapi Saul sebagai raja. Tapi setelah dia memerintah sesaat beberapa tahun kemudian, dia kehilangan prinsip. Dia menjadi takut akan pendapat orang, opini orang-orang sekitarnya. Dan apa yang terjadi? Ini yang parahnya saudara. Pada saat Allah perintahkan dia melakukan satu hal yang amat penting, oleh karena dia takut akan manusia, dia tidak melaksanakan perintah Tuhan dengan setia. Saya ulangi, oleh karena Raja Saul takut akan manusia, sehingga ia lalai. Ia tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Saudara, inilah yang perlu kita camkan, yang perlu kita hati-hati. Siapa yang kita takut? Di pasal 15 ya, kita tahu ceritanya bahwa Samuel perintahkan Saul, Raja Saul, untuk membunuh orang Amalek. Bahkan ternak-ternakannya. Tidak boleh ada satu yang tertinggal. Itu perintah Tuhan lewat Samuel yang amat jelas saudara. Karena apa yang disampaikan atau dipesan oleh Samuel itu sama juga pesan dari Allah langsung. Itu adalah caranya kerja Allah lewat di perjanjian lama. Samuel adalah seorang nabi yang jelas mendengar suara Tuhan. Ya. Sehingga apa yang disampaikan, oracle, itu adalah sampai langsung dari tata Allah di surga, saudara.
Jadi bukan Samuelnya yang sampaikan, tetapi Allah yang sampaikan. Samuel hanya penyambung lidah saja. Nah di sini ini merupakan perintah yang sangat-sangat krisis, sangat penting bagi Raja Saul untuk melaksanakan dengan setia. Sesuai dengan detail, terperinci saudara, ini nggak boleh dikurangi satupun. Karena ini perintah dari Bapa, dari Allah di surga. Tetapi Saul gagal melaksanakan perintah Allah. Sehingga Samuel merasa begitu sedihnya. Bahkan Allah pun begitu sedihnya mengatakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Apakah Allah tidak tahu bahwa Saul akan gagal? Oh, Allah tahu jelas, saudara. Allah tahu jelas. Ya tentunya di sini menyatakan bahwa Allah juga ada perasaan, ada feeling saudara pada saat umatnya gagal melaksanakan perintahnya. Dia pun merasa kecewa. Kekecewaan Tuhan tidak melanggar kemahatauan Tuhan. Ini hanya menyatakan Allah sekalipun tahu bahwa Saul itu akan gagal. Tetapi pada saat dia gagal, dia tetap kecewa, saudara. Dan bukan kecewa, saya rasa Allah pun merasakan sedih, rasa sedih. Jadi saudara, jangan kita campur adukan atau kita menjadi bingung. Kok Allah maha tahu juga bisa sedih? Oh, Allah kemahatauannya tidak berarti dia tidak ada perasaan. Dia tetap ada perasaan. Dia tetap merasa sedih pada saat Saul gagal. Sama juga dengan Raja Daud. Sekalipun dia mengasihi Daud, tapi pada saat Daud jatuh dalam dosa, dia tetap merasakan marah dan sedihnya. Apakah dia benar menyesal memilih Raja Daud sebagai raja? Oh, tidak demikian. Sebab ingat, pada saat Allah memilih raja, itu adalah pada saat mereka hidup benar. Ya. Berarti mereka benar, itu pilihan Tuhan dan hidup berkenan. Tapi lanjutannya tetap manusia bertanggung jawab untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan terus berkenan dan tidak menyesali pilihan yang dia berikan, yang dia ambil. Ya saudara, ini harus jelas sekali. Nah, apa yang dikatakan saudara? Dikatakan Tuhan, sebab ia ya kan telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi tentunya Samuel tidak tahu apa yang dilakukan Saul, bahwa Saul itu tidak taat melaksanakan perintahnya, tetapi Tuhan yang menyatakan kepada Samuel. Samuel pun merasa sedih sekali, saudara, dan dia berdoa bermalam-malam. Nah, ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ya saudara, kita melihat Saul ini mulai bersandiwara. Saya yakin Raja Saul ini dia tahu bahwa dirinya tuh tidak setia. Dia tidak melaksanakan firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tidak, saudara, dia hanya melakukan sebagian ya. Jadi saudara, tapi dia tidak melaksanakan keseluruhannya. Saya percaya banget dia tuh tahu, tetapi dia pikir ya Samuel mana tahu sih. Dia pikir Samuel nggak tahu lah. Yang penting kan aku sudah menang di dalam peperangan, Samuel seharusnya senang. Tetapi dia tidak tahu bahwa Allah sudah menyatakan rahasia kegagalan dia kepada Samuel. Tapi jawab Samuel,
katakan, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Karena Saul diperintah untuk membunuh semua lembu-lembu itu. Dan Samuel tahu Saul tidak setia melaksanakan. Dan dia tegurnya di sini ayat 17. Apa dikatakan? Lalu berkata ayat 16 kepada Samuel, kepada Saul, sudahlah aku akan memberitahukan kepada kamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Samuel katakan, udahlah nggak usah banyak ngomong. Tuhan sudah kasih tahu kepadaku apa yang aku harus sampaikan kepadamu. Ujung-ujungnya saudara, kita nggak mau terlalu mendetail. Tentunya Saul membantah, Saul memberikan alasan, ya aku tidak membunuh kambing-kambing ini karena aku mau berikan kepada Tuhan persembahan yang terbaik. Segala sesuatu alasan saudara. Saudara, Tuhan tidak mau terima alasan-alasan yang kita berikan saat kita tidak taat melaksanakan firman-Nya. Titik. Bagi Tuhan, laksanakan atau tidak. Bertobat itu lebih bagus lagi kalau belum melaksanakan. Daripada berusaha untuk memberi penjelasan yang tidak sesuai, saudara. Emang didengarnya bagus di telinga manusia, dengarnya iya benar ya, masuk akalnya, kenapa ya Tuhan nggak terima? Ini kan Saul kan berminat baik untuk memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi itu bukan yang Tuhan mau, saudara. Dengarkan baik-baik. Itu bukan yang Tuhan mau, saudara. Maka dikatakan apa? Ini yang luar biasa, ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Dengar ya baik, aduh saudara, ini menakutkan, mengerikan sekali saudara. Apa yang Tuhan katakan? Jangan pakai korban-korban ini menyogok aku pada saat engkau tidak taat melakukan perintahku. Ini sogokan gak berlaku saudara. Tuhan tuh kaya, nggak perlu sogokan-sogokan seperti ini. Nah akhirnya apa saudara? Lihat, sesungguhnya mendengarkan atau taat mendengar suara Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ujung-ujungnya, kenapa saudara? Kenapa Saul dapat lakukan hal yang melanggar perintah Tuhan? Kenapa dia sampai bisa melanggar? Karena akarnya cuma satu. Ayat 24 adalah jawabannya. Apa dikatakan? Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Nah, ini yang takut akan manusia. Berarti pada saat mungkin Saul ini mau bunuh, mau sembelih itu kambing binatang yang mungkin kelihatannya gemuk, bagus, mulus ya saudara-saudara. Pada saat dia mau bunuh rakyat, Raja Saul, jangan bunuh. Mendingan kita persembahkan ini kepada Tuhan. Kenapa mereka mau lakukan itu? Karena sebagian dari persembahan itu akan mereka terima juga untuk jadi makan. Kita tahu saudara, di dalam imamat itu pada saat mereka memberikan korban pendamaian, itu sebagiannya yang mereka bawa sembah itu mereka ambil. Saudara. Jadi mereka itu serak.
Dan Raja Saul untuk menyenangkan kemauan, untuk memberi kemauan mereka, dia takut, saudara. Dia takut melukai mereka. Dia takut membunuh binatang-binatang ini sehingga rakyat itu kecewa. Dia takut kepada rakyat, saudara. Ini yang firman Tuhan katakan. Sehingga dia tidak lakukan perintah Tuhan. Di mata Tuhan, mereka, Saul ini lebih takut pada manusia daripada aku, daripada Allah. Lihat saudara apa yang dikatakan. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, tidak ada pertobatan kelihatannya di dalam Saul ini. Sampai detik-detik terakhir, dia masih mau Samuel ikut pada dia itu bukan karena dia benar mau menyembah Tuhan, supaya dia mau dihormati oleh penatua-penatua bahwa Samuel itu masih bersama dia. Saya tidak tahu bagaimana, saudara, inilah yang menjadi contoh bagi kita, saudara, yaitu takut akan manusia kadang mengerikan. Akibatnya bisa fatal, saudara. Bisa kehilangan kasih karunia Tuhan yang besar, bisa kehilangan berkat Tuhan yang besar, hanya karena takut akan manusia. Marilah kita, haleluya, belajar pada hari ini tentang takut akan manusia ini. Jika kita takut akan manusia, pasti tidak ada takut akan Allah. Tetapi kalau kita ada takut akan Allah, pasti kita tidak takut akan manusia. Tidak mungkin kita bisa takut Allah dan juga takut manusia. Bisa barengan, nggak bisa, saudara. Kadang-kala kita hanya bisa memilih satu. Dan biarlah kita pilih takut akan Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara dan saya. Hidup dan jalan bersama Tuhan. Menghormati Dia senantiasa dalam segala hal. Amin. Angkatlah tangan saudara. Biarlah saya memberkati. Haleluya. Mari saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. God bless you. Sampai kita berjumpa lagi. Amin.